Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab hubungan industrial internasional. Saya Iin Ivanda akan menjelaskan tentang pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial sebelumnya diistilahkan sebagai hubungan perburuan. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila atau HIP, penggantian istilah dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, hubungan perburuan. Pada awal perkembangnya membahas masalah-masalah hubungan antar pekerja dan pengusaha. Namun kemudian dalam kenyataannya disadari bahwa masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha bukanlah masalah yang berdiri sendiri, karena dipengaruhi dan mempengaruhi masalah-masalah lain. Yang kedua, istilah hubungan perburuan menjadi hubungan industrial adalah dalam rangka menempatkan istilah dalam proporsi sebenarnya. Nanda Sinta Dewi dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi slide ketiga dan keempat. Slide ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengertian hubungan industrial sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila UUD 1945. Jadi dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan industrial adalah hubungan yang dijalin antara pekerja, pihak yang mempekerjakannya atau pengusaha dan pemerintah. Tidak hanya identik dengan manajemen yang menjalankan fungsinya untuk mengatur pekerjaannya saja. Hubungan industrial juga berkaitan dengan fenomena baik itu di dalam maupun di luar. Untuk slide keempat, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam hubungan industrial pekerja adalah pengusaha dan pemerintah. Hubungan ini mengatur peran masing-masing pihak dan interaksi maupun di dalam prosesnya. Aturan-aturannya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak semuanya tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, fungsi dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kedua, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau buruhnya menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis. Yang ketiga, pengusaha dan organisasi pengusahanya menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Industrial internasional. Hubungan industrial dikenal sebagai hubungan perburuan, menempati tempat penting dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Hubungan industrial adalah sistem di mana kegiatan kerja diatur pengaturan, di mana pemilik, manajer, dan staf organisasi datang bersama-sama untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Pemain kunci 1. Karyawan-karyawan yang diwakili oleh serikat atau populer disebut serikat pekerja. Serikat berusaha untuk melindungi kepentingan pekerja di tempat kerja. 2. Pengusaha perusahaan multinasional dan asosiasinya. Fungsi dari pengusaha dalam hubungan industrial adalah untuk menetapkan standar karyawan manajemen, sikap perilaku dan kinerja, serta untuk mengatur syarat dan kondisi kerja untuk bertindak dengan cara yang adil dan wajar terhadap semua. 3. Pemerintah di suatu negara bertindak sebagai majikan dan sebagai regulator. Sebagai majikan yang dominan, pemerintah mengatur standar kerja dan praktek hubungan industrial yang diharapkan untuk diikuti oleh semuanya. Sebagai regulator, pemerintah memberlakukan peraturan perundang-undangan, menyiapkan pengadilan, dan memberlakukan itu semua demi meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang hubungan industrial berkaitan dengan yang pertama, perundingan bersama. Yang kedua, manajemen peran serikat pekerja dan pemerintahan. Yang ketiga, mesin untuk resolusi perselisihan industrial. Yang keempat, keluhan individu dan kebijakan, serta praktik disiplin. Yang kelima, perundang-undangan ketenagakerjaan dan pelatihan hubungan industrial. Selanjutnya, ada 3 pendekatan yang populer untuk hubungan internasional, yaitu yang pertama, kesatuan. Pendekatan kesatuan menekankan pada pertumbuhan organisasi dan manajemen serta karyawan diharapkan untuk bekerja menuju keberhasilan. Yang kedua, majemuk.
Berangkat dari pendekatan kesatuan itu merasakan organisasi sebagai koalisi kepentingan bersaing, di mana peran manajemen adalah untuk memediasi antara kelompok yang berbeda, serikat pekerja sebagai wakil sah dari kepentingan karyawan. Stabilitas di hubungan industrial sebagai produk konsesi dan kompromi antara manajemen dan serikat pekerja. Selanjutnya, Marxis fokus pada jenis masyarakat di mana organisasi. Fungsinya, konflik bukan karena kepentingan bersaing dalam organisasi, tetapi karena divisi dalam masyarakat. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Desi. Isu strategi sebelum perusahaan multinasional atau MNC. Perusahaan multinasional menempati tempat penting dalam skenario internasional. Hal ini karena kekuatan besar yang mereka miliki dan pelatihannya. UNTAC atau United Nations Conference on Trade and Development memperkirakan bahwa secara global ada sekitar 37.000 perusahaan multinasional, memiliki lebih dari 206 afiliasi. MNC adalah penyedia pekerjaan besar. Secara global, sekitar 73 orang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan ini. Ini merupakan hampir 10% dari karyawan yang dibayar terlibat dalam kegiatan non-pertanian di seluruh dunia, dan sekitar 20% di negara maju saja. Bandingkan dengan posisi di perusahaan induk, telah terjadi peningkatan yang substansial dalam pekerjaan di afiliasi asing dari perusahaan multinasional, terutama di negara-negara berkembang. Isu-isu kunci di IIR. Masalah kunci dalam IIR dapat dibagi menjadi kategori. 1. Siapa yang harus menangani hubungan perburuan atau anak perusahaan di negara-negara yang bersangkutan. Padahal perbedaan nasional di bidang ekonomi, politik, dan sistem hukum menghasilkan sistem hubungan pekerja yang berbeda di seluruh negara. Perusahaan multinasional umumnya mendelegasikan pengelolaan hubungan kerja untuk anak perusahaan asing mereka. 2. Apa yang harus menjadi taktik union? Serikat menggunakan beberapa taktik untuk menangani bisnis internasional. A. Yang paling umum adalah serangan. Sebuah pemogokan adalah pensi terpadu dan sementara dari fungsi yang dirancang untuk memberikan tekanan pada orang lain dalam satuan yang sama. Serikat pekerja harus memperingatkan sebelum mengembalikan ke pemogokan dalam skenario internasional karena daya tawar serikat mungkin terancam atau melemah oleh sumber daya keuangan dari sebuah perusahaan multinasional. B. Bentuk perdagangan internasional sekretariat yang terutama untuk memfasilitasi pertukaran informasi. Tujuan utama dari ITSS adalah untuk mencapai tawaran transaksional dengan masing-masing perusahaan multinasional di sebuah industri. C. Menembakkan legislasi nasional yang ketat. Pada tingkat politik, serikat buruh telah bertahun-tahun melobi perundang-undangan nasional yang ketat di Amerika Serikat dan Eropa. Motivasi serikat pekerja untuk mengejar legislasi nasional dibatasi dasarkan pada keinginan untuk mencegah ekspor pekerjaan melalui kebijakan investasi multinasional. Yang terakhir, serikat buruh mencari intervensi dari tubuh global seperti ILO. Trade union. Serikat pekerja adalah perkumpulan pekerja yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja untuk meningkatkan upah dan kondisi pekerja. Pengaturan ini dilakukan dengan 3 cara. Pengaturan secara unilateral oleh serikat pekerja, perundingan antara perwakilan pekerja dengan pemberi kerja, dan pengaturan melalui perundang-undangan. Secara historis, pengaturan unilateral dipergunakan oleh Persatuan Tenaga Kerja Terampil di mana mereka bersepakat hanya akan menerima pekerjaan jika pemberi kerja mau memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh serikat. Secara umum, serikat pekerja telah menjadi bagian yang tidak terpecahkan di negara-negara di mana mereka ada. Ini menimbulkan kontroversi di kalangan orang-orang yang berbeda pendapat atas fungsi serikat pekerja dengan menganggap bahwa serikat pekerja sebagai bagian integral dari ekonomi pasar. Respon trade union terhadap perusahaan multinasional. Serikat buruh menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan respon yang efektif untuk tumbuh lingkup internasional, integrasi dan kompleksitas operasional perusahaan multinasional. Ada variasi yang ditandai respon serikat pekerja, yang mungkin lokasi dan nasional atau lintas batas, berfokus pada lintas batas serikat kerjasama dan tindakannya. Menunjukkan bahwa pertimbangan dari kedua struktural dan institusional kontingensi serta serikat lembaga
Yang penting dalam akuntansi untuk variasi ditandai dalam tanggapan serikat. Dalam memeriksa kontergal, disoroti bagaimana serangkaian faktor kelambangan dan struktural yang berkaitan dengan lingkungan berkelambangan nasional dan regional, di mana perusahaan multinasional itu berbasis, di mana mereka menemukan bahwa operasi mereka, sektor operasi, struktur bisnis, dan strategi perusahaan multinasional cenderung membentuk sifat tanggapan serikat. Dengan mengekspor peran lembaga dari dua perspektif, bottom up dan top down, sifat multi tingkat tantangan yang dihadapi oleh serikat membangun bentuk yang layak antar kerjasama atau sesuai dan terhadap orang-orang yang menyuruhkan inisiatif lintas perbatasan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.